teman-teman, selamat sore. Jadi balik lagi tentunya bersama saya di channel Denny Official ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini mungkin saya akan buat konten lagi ya teman-teman ya. Jadi di kesempatan kali ini sih ya saya hanya mau berbagi aja, ya berbagi sedikit aja. Jadi perjalanan budidaya ikan lele itu dari punya satu kolam itu sampai punya 4 kolam ya teman-teman ya, karena saya belajar dari awal itu mulai dari satu kolam. Nah ini buat teman-teman jadi mungkin tahu caranya ya, caranya itu seperti apa biar bisa terus berkembang. Saya pun juga sama, karena saya pengen punya mungkin berapa puluh kolam lagi, itu target saya pribadi. Jadi mungkin di sini saya hanya berbagi aja apa yang harus kita lakukan step by stepnya itu seperti apa, supaya teman-teman bisa ngikuti dan kita bisa berkembang sama-sama. Oke, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa yang belum subscribe bisa silahkan subscribe dulu. Jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya juga ya teman-teman ya. Jadi tentunya supaya tidak ketinggalan ketika saya buat video terbaru. Nah teman-teman jadi bisa ngikutin terus ketika saya update video terbaru. Oke, yuk kita langsung masuk ke videonya ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih tentunya yang sudah nonton video saya. Semoga teman-teman ingin video yang saya tayangkan setiap saya buat konten tentunya bermanfaat buat teman-teman semua ya, karena di sini kita saling belajar ya, kita tidak ada yang lebih pintar ya, kita semua menghargai ya. Ketika orang pengen belajar tuh buat saya lebih luar biasa ya dibandingkan orang yang berhenti belajar. Oke, di sini tentunya mungkin teman-teman juga yang pengen berbudidaya ikan lele ya, itu salah satu menurut saya sih bagus ya, bagus untuk menjalankan usaha di masa pandemi seperti ini. Itu bisa dipakai buat usaha rumahan, mungkin kita bisa buat sambilan kita pribadi, karena kita mungkin buat teman-teman yang masih bekerja itu adalah omset tambahan buat teman-teman. Ini di sini dari awal saya mulai budidaya ikan lele itu dari satu kolam ya teman-teman ya. Jadi bukan saya punya 3 kolam langsung saya buat video seperti ini, enggak. Jadi di video ini, nah teman-teman saya tonton ya, di video ini tuh waktu awal saya fermentasi itu hanya satu kolam aja. Nah itu hanya punya satu kolam, dan alhamdulillah sih sekarang sudah punya 4 kolam. Nah karena yang satunya kemarin bocor ya teman-teman ya, kolam terpalnya pun ini saya pakai. Saya mungkin nanti akan tambah dulu aja, lumayan sih kalau kita pakai juga nyaman ya. Jadi di belakang saya punya satu kulkas tuh 2, nah yang tengah ini tuh baru difermentasi lagi teman-teman, jadi nanti secara mau tebar 3000 ekor lagi. Dan ini pun ada di belakang saya juga, ini satu kolam lagi. Jadi saya di sini tidak instan ya teman-teman, jadi saya belajar tidak instan karena di sini skala belajar saya adalah dari hal yang kecil ya. Sebenarnya budidaya ikan lele itu modalnya kecil teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat itu modalnya itu hanya terpal, mungkin kayak seperti ini kita bisa buat pakai bambu dan sebagainya. Kayu pun banyak ya di rumah, mungkin teman-teman yang tinggal di daerah pedesaan tuh justru lebih bagus, banyak. Cuman kenapa saya lebih memilih suka budidaya itu dari hal yang kecil. Nah dari suatu yang kecil itu kalau menurut saya pribadi, jadi itu menurut saya pribadi adalah menyenangkan teman-teman ya. Jadi kita tahu kesalahan kita itu di mana, terus kita tahu cara kita mengatasinya itu di mana, bagaimana cara kita berkembang. Tentunya bisa dari satu kolam itu bisa menjadi 4 kolam. Nah itu caranya gimana? Ya kadang ketika kita punya sesuatu hal, keinginan ya teman-teman, mungkin di sini banyak sih pengen usaha apa ya di situ. Misal ternak lele juga, teman-teman langsung punya buat 10 kolam. Nah, buat 10 kolam langsung penebarannya banyak dan sebagainya. Lah kalau itu sih sebenarnya masalah teman-teman itu kan dari hak kita pribadi ya. Kita mau langsung pengen panen cepat, berlimpah dan sebagainya. Cuman kita tidak tahu apa nanti kendala-kendala di lapangan seperti apa, bagaimana pemasarannya baik seperti apa kalau kita langsung tebar banyak kolam. Nah, ini yang perlu diperhatikan buat kita yang pengen berbudidaya suatu hal yang langsung kita apresiasikan dengan hal yang besar langsung. Contoh
kita langsung punya 10 kolam tadi ya. Itu kita ketika kita tebar, mungkin dibuat aja satu kolam 1000, jadi 10.000 ekor. Nah ketika teman-teman panen, terus buangnya di mana? Kalau kita bingung, pasti teman-teman akan buangnya ke pedagang sesama petani ya. Itu yang bikin kita tidak bisa dapat profit yang di situ. Sebenarnya di posting itu banyak sekali kejadian seperti itu. Dia bingung jualnya, akhirnya sama-sama dibeli oleh bakul. Nah bakul itu pun dia punya trik sendiri. Jadi ketika bakul itu beli dengan kita yang jual secara partai besar, bakul itu akan jual lagi kepada konsumen dengan profit atau harga yang lebih tinggi. Nah itu akan menjadi keuntungan si bakul tersebut. Jadi kenapa lebih enak budidaya itu dari hal kecil? Jadi kita tahu dari satu kolam ketika panen kita bisa belajar. Coba kita jual di pedagang ya, mungkin warung penyet, atau mungkin ditawarin di kampung dulu ya, seperti itu. Jadi step by stepnya ada. Ketika kita sudah ada celah, kita baru nambah satu kolam lagi, baru nambah satu kolam lagi. Nah saya punya 4 kolam seperti ini. Itu juga jadi belajar teman-teman ya. Alhamdulillah ini juga udah ada indukan di sini. Nah kemungkinan nanti kalau sudah masuk bija, siap bija, saya tidak usah beli bibit lagi ya. Untuk awal sih memang teman-teman, jadi ketika budidaya ya wajar sih ya, kita harus mengikuti yang namanya belanja bibit itu ya pasti ya. Tapi cuman kita nanti kedepannya juga pasti akan bisa mendapatkan suatu hal yang bagus. Jadi perjalanannya sih sebenarnya itu teman-teman. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita tahu step by step langkahnya kita seperti apa. Jadi tidak langsung salah BIM suatu usaha itu langsung kita punya banyak. Sebenarnya bisa ya, karena modal lele itu kecil kok. Modal lele itu kecil, terpal itu kecil. Saya sebenarnya juga bisa mau langsung buat 5 kolam, 6 kolam, tapi saya enggak. Di video YouTube saya itu banyak teman-teman. Jadi teman-teman dari bawah ke atas itu memang bener real ya. Itu dari satu kolam itu sampai video terakhir ini saya punya 4 kolam ini, itu dari real perjuangan dari tahap per tahapnya saya lakukan. Jadi supaya apa? Supaya saya tahu, saya bisa belajar, saya bisa ngoreksi apa sih kesalahan saya, terus bagaimana sih cara marketing saya, dan seperti itu. Jadi ya mungkin kalau buat teman-teman positif ya bermanfaat pasti ya. Mungkin sharing sore hari ini, mungkin yang buat teman-teman yang lain juga mungkin kayak udah senior dan sebagainya sih ya mungkin lebih paham ya, mungkin juga punya pemikiran yang berbeda. Tapi kalau saya pribadi real hanya peternak rumahan ya, peternak rumahan. Jadi teman-teman bisa cek juga di YouTube channel saya juga. Itu juga saya budidaya dari hal yang kecil, dari 1 kolam hingga punya 4 kolam. Nah, mungkin teman-teman bisa dicoba di rumah caranya seperti apa, dia bisa diterapkan di rumah. Jadi ya bisa cari keuntungan sendiri mungkin dengan cara penjualan teman-teman. Mungkin bisa memperhatikan juga di channel saya itu banyak cara penjualan yang baik seperti apa. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang saya berikan. Ya sore hari ini kita sambil ngobrol aja ya, sambil ngobrol. Terima kasih yang sudah mau nyimak dari awal sampai selesai. Ya dukung terus dengan cara like, subscribe, komen, dan share juga artinya supaya teman-teman yang lain ikut bermanfaat ya. Jadi yang pengen budidaya di rumah, yang mungkin pengen buka usaha di rumah, yang berbudidaya hal yang kecil, kita bisa tahu itu langkahnya seperti apa. Jadi bukan langsung kita pengen punya sesuatu yang besar langsung kita dapatkan secara instan. Itu beda ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Tentunya dukung terus teman-teman ya. Oke, tunggu next video selanjutnya. Oke, terima kasih dan selamat sore.